Bai Longzi Yuanmo berkata dengan nada tenang. Aturan waktu menghabiskan energi yang sangat besar. Ia tidak akan bisa bertahan lama. Lagi pula, itu hanyalah Gemma, bukan Omega yang sesungguhnya. Pembalikan seperti ini pasti memiliki waktu jeda atau batasan tertentu. Pada tingkat mereka, kemampuan seperti apa yang belum pernah mereka lihat? Setelah mencapai tingkat kaisar, ketika kemampuan mengalami perubahan kualitatif dan kembali pada hakikat alam semesta, pada akhirnya semuanya akan menuju hasil yang sama, meskipun melalui jalan yang berbeda. Karena itu, semakin tinggi tingkat kemampuan, semakin sederhana dan semakin murni bentuknya. Untuk menghadapi makhluk seperti ini, teknik penyegelan masih yang paling efektif. Yuanmo menoleh ke arah lain. 2 orang dari ras bulan, sekarang giliran kalian. 2 ahli ras bulan yang selama ini berada di pinggiran medan perang, sambil mencari kesempatan akhirnya bergerak. Tidak ada ras yang lebih mahir dalam teknik penyegelan daripada ras bulan. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka diciptakan memang untuk menyegel dan membebaskan segel. Yin Yue Siling mengangkat tinggi bilah bulan sabit di tangannya. Bayangan bulan perak yang dingin muncul di belakangnya. Perintah Dewa Bulan. Pengurungan abadi. Cahaya bulan berwarna perak berubah menjadi tak terhitung rantai yang mengabaikan pertahanan fisik maupun energi, lalu langsung mengikat keempat anggota tubuh dan sayap janin itu. Itu adalah sagel yang ditujukan pada jiwa, membuat gerakannya seketika menjadi lamban, dan serangan paling mematikan datang dari wanita berjubah hitam, An Yue Misha. Ia mengulurkan satu tangan dengan telapak menghadap ke bawah. Butiran pasir hitam yang tak terhitung, jumlahnya mengalir keluar dari sela-sela jarinya, lalu berubah menjadi badai pasir hitam yang menutupi langit dan matahari di kehampaan. Hisasin pasir di ujung jari. Ini bukan pasir biasa, ini adalah debu waktu, perwujudan nyata dari pembusukan. Karena kau bisa membalikan waktu dan kembali ke masa lalu. Suara An Yue Misha serak dan dingin. Maka aku akan mempercepat waktumu, mengirimmu ke masa depan. Masa depan yang membusuk itu. Badai pasir hitam menyelimuti janin raksasa itu. 2 aturan waktu yang sepenuhnya berlawanan bertabrakan dengan hebat pada saat itu. Janin tersebut berusaha membalikan waktu untuk memulihkan dirinya. Sementara pasir di ujung jari dengan gila-gilaan mempercepat penuaan dan pembusukannya. Kulit janin yang semula halus dan putih mulai dengan cepat mengering, menghitam, bahkan muncul bercak-bercak mayat akibat erosi pasir hitam. Wah, orang jahat! Kalian semua orang jahat! Janin itu merasakan rasa sakit dan penuaan yang sesungguhnya. Ia menjadi gila. Ia tidak lagi bertahan, juga tidak lagi mencoba memutar kembali waktu. 12 sayap daging di punggungnya tiba-tiba terbentang lebar. Mata-mata pada setiap sayap mengalirkan air mata darah. Kehancuran. Semuanya harus hancur. Boom! Energi mengerikan yang melampaui gabungan seluruh serangan sebelumnya meledak dari dalam tubuhnya. Seolah-olah ia ingin membakar sumber kekuatannya sendiri dan menyeret ke-6 kaisar itu mati bersamanya. Ia bagaikan sebuah supernova yang sedang runtuh. Mundur cepat! Bemir berubah pucat karena terkejut dan segera mundur dengan kecepatan tinggi. Namun, Hailong Yuanjing justru maju, bukannya mundur. Mau meledakkan diri? Sudah tanya padaku belum? Naga hitam yang memiliki tubuh luar biasa kuat itu langsung menerjang ke dalam inti energi yang hampir meledak. Ia membuka kedua tangannya dan memeluk erat janin raksasa itu. Tak tersentuh segala hukum. Keheningan absolut. Ia menjadikan dirinya sebagai penekan raksasa berbentuk manusia, menggunakan tubuh dan hukumnya sendiri untuk menekan secara paksa energi yang mengamuk itu. Lao Bai, bergerak sekarang! Teriak Yuanjing, terderas. Bai Longzi Yuanmo mengangguk. Gerakan di tangannya sama sekali tidak ragu. Pedang bermata 2 diayunkan. Tebasan ini memutus sebab akibat, memutus ruang, dan juga memutus harapan hidup terakhir dari kehidupan tragis tersebut. Dimensi pengasingan. Sebuah celah ruang raksasa terbuka di belakang janin itu.
Itu adalah tiket sekali jalan menuju kedalaman arus kekacauan. Pada saat yang sama, tombak petir Kaisar Naga Tyrannosaurus cincang, nol mutlak Ratu Sungai Es, serta tebasan dimensi ras surgawi juga menghantam titik vital janin itu secara bersamaan. Boom! Di bawah serangan gabungan yang mampu menghancurkan langit dan bumi itu, makhluk raksasa bernama Gamma Omega akhirnya mengeluarkan ratapan terakhir yang penuh ketidakrelaan. Tubuhnya hancur dan berubah menjadi hujan cahaya yang memenuhi langit. Sedangkan inti itu, inti yang mengandung hasil kerja keras, tak terhitung dari ras langit berbintang, dan bahkan telah menyentuh sedikit ambang Omega, juga pecah menjadi 6 kristal, dengan ukuran yang berbeda-beda di bawah tatapan semua orang. Keenam kaisar hampir bergerak pada saat yang sama, masing-masing merebut satu pecahan. Pertempuran itu tampaknya berakhir begitu saja. Di kapal perang yang berada jauh di kejauhan, Zhang Yi menggembuskan napas panjang. Punggungnya telah basah oleh keringat dingin, terlalu kuat. Apakah ini kekuatan tempur tingkat kaisar? Kekuatan yang mampu menulis ulang hukum alam dan menghancurkan bintang hanya dengan gerakan tangan membuat dirinya, yang baru saja menginjak ambang Ksatria Hitam, merasakan ketakutan yang datang dari lubuk hati terdalam. Perbedaannya masih sangat besar. Zhang Yi mengepalkan tinjunya. Rasa takut di matanya perlahan memudar, digantikan oleh ambisi yang jauh lebih membara. Namun, justru karena perbedaannya besar, permainan ini menjadi lebih menarik. Gamma Omega. Bahkan produk gagal saja sudah sekuat ini. Jika itu adalah wujud sempurna yang sesungguhnya, pemandangan seperti apa yang akan terlihat? Ia menatap ke kedalaman koridor langit berbintang. Di sana masih ada lebih banyak rahasia, lebih banyak bahaya, dan juga lebih banyak kesempatan. Badai energi yang dipicu oleh Bai Longzi dan yang lainnya membuat koridor langit berbintang berputar semakin cepat. Dan sekarang, meskipun mereka tampak telah maju puluhan ribu kilometer, bagi benda langit raksasa itu, mereka sebenarnya masih berada di lorong leher panjang dekat pintu masuk. Masih sangat jauh dari wilayah inti koridor langit berbintang. Ayo pergi. Selagi para petinggi sedang membagi hasil rampasan, kita cari keuntungan kecil di tempat lain. Zhang Yi melambaikan tangannya. Ia memimpin armada negara Huaxu, diam-diam memutar melewati medan perang yang baru saja tenang itu, dan bergerak menuju arah lain. Setelah 6 kaisar membagi inti Gamma Omega, gelombang sisa perang dewa yang mengguncang langit dan bumi, itu bahkan belum sepenuhnya mereda ketika Bai Longzi Yuanmo sudah memimpin pasukan elit ras naga menuju bagian terdalam koridor langit berbintang tanpa sedikit pun keraguan. Tempat itu adalah wilayah terlarang yang hanya layak dimasuki oleh para kuat sejati. Itulah inti papan catur ras langit berbintang. Melihat jejak nyala mesin armada ras naga yang perlahan menghilang ke dalam pusaran biru gelap, gairah di mata Zhang Yi perlahan mendingin, digantikan oleh ketenangan dan rasionalitas yang ekstrem. Tuan Chaos, kita tidak mengikuti mereka? Raja Arthur menggenggam pedang batu dan menatap ke depan dengan sedikit kerinduan serta keraguan. Bagaimanapun juga, mengikuti para petinggi mungkin hanya bisa mendapatkan sisa-sisa keuntungan, tetapi setidaknya lebih aman. Mengikuti mereka? Zhang Yi berbalik dan memandang Raja Ksatria itu seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Itu adalah meja makan para ahli tingkat kaisar. Menurutmu kau datang untuk makan atau datang untuk menjadi hidangan? Zhang Yi menunjuk ke arah arus ruang kacau di kejauhan yang masih terus runtuh dan terbentuk kembali. Sebagai manusia, hal terpenting adalah mengenal kemampuan diri sendiri. Mengetahui seberapa besar kemampuanmu lebih penting daripada apapun. Pertarungan pada tingkat seperti itu, bahkan hanya sedikit gelombang sisa, sudah cukup untuk memusnahkan seluruh kelompok kita. Tetapi, Morgan tampak sedikit tidak rela. Apakah kita benar-benar akan melepaskan peluang besar tingkat puncak itu? Siapa bilang kita melepaskannya? Sudut bibir Zhang Yi terangkat membentuk senyum licik, sementara tatapannya menyapu tak terhitung dunia kecil berbentuk bola yang melayang di kehampaan di sekeliling mereka. Kita harus belajar menggunakan strategi desa mengepung kota. Daripada masuk jauh ke dalam dan menjadi umpan meriam bagi orang lain,
lebih baik memanfaatkan kesempatan saat para petinggi ras super itu membuka jalan di depan, sementara kita mengosongkan gudang-gudang harta kecil ini dari belakang. Di dalam dunia-dunia kecil ini memang tidak ada jasad Omega, tetapi inti dunia adalah harta yang benar-benar berharga. Itu adalah kristalisasi aturan, eter murni tanpa campuran. Jika kita mendapatkan cukup banyak, hasilnya tetap bisa membawa perubahan kualitatif bagi kita. Setelah mendengar analisis Zhang Yi, semua orang mengangguk satu persatu. Ini memang merupakan rencana yang paling aman sekaligus memberikan keuntungan terbesar. Namun, nada suara Zhang Yi tiba-tiba berubah, menjadi dingin dan mengandung niat membunuh. Pada saat seperti ini, aliansi yang hanya ada dalam nama sudah tidak bisa diandalkan lagi. Kepentingan mampu menggoyahkan hati manusia. Tindakan menusuk dari belakang pasti akan sering terjadi. Kita harus tetap bersatu, dan kita juga harus mencari rekan yang benar-benar dapat dipercaya. Pada saat itu, beberapa cahaya melesat dari kejauhan. Yang memimpin adalah Luo Qiao dari ras roh. Ia masih terlihat seperti bangsawan muda yang anggun, dengan 6 ikan roh yang berenang riang di sekelilingnya. Di belakangnya ada sosok yang juga tidak asing. Seorang ahli kuat dari ras laut dalam, yang seluruh tubuhnya dipenuhi sisik biru kehitaman dan memiliki aura sedalam jurang maut, Shun Feng. Tuan Chaos, sepertinya kita memiliki pemikiran yang sama. Luo Qiao tersenyum sambil mendarat. Kami tidak ingin terlibat dalam kekacauan di bagian dalam, tetapi harta di wilayah luar juga tidak boleh dilewatkan. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Shun Feng juga mengeluarkan suara berat. Ras laut dalam bersedia berjalan bersama para kuat. Dengan senang hati, Zhang Yi tidak menolak. Kemampuan persepsi ras roh dan kekuatan tempur bawah laut ras laut dalam merupakan pelengkap yang sangat baik. Kalau semua orang sudah berkumpul, mari mulai bekerja. Cahaya perak berputar di kedua mata Zhang Yi. Jarum detik waktu diaktifkan dan gambaran masa depan melintas di matanya seperti rangkaian slide. Luo Qiao, gunakan ikan rohmu untuk mencari jalan. Aku ingin menemukan dunia kecil dengan tingkat peradaban yang cukup tinggi dan reaksi energinya tersembunyi dengan baik. Mengerti? Luo Qiao menutup mata dan beberapa ikan roh langsung menyelam ke dalam kehampaan. Sesaat kemudian, keduanya membuka mata secara bersamaan dan menunjuk ke arah yang sama. Sebuah bola raksasa yang berada di sisi kiri poros utama koridor langit berbintang. Bola itu berwarna abu-abu kusam. Tidak semegah dunia-dunia lain yang memancarkan cahaya berwarna-warni. Namun, dalam penglihatan Zhang Yi, bagian dalam dunia itu memancarkan gelombang aturan yang sangat teratur dan sangat kuat. Itulah yang kita cari. Zhang Yi mengayunkan tangan besarnya. Pedang iblis, Shen Lian, di tangannya menebas ke depan, langsung merobek kehampaan dan membuka gerbang ruang. Ayo, semua orang masuk berurutan, menembus lapisan penghalang ruang yang tebal. Saat menembus penghalang itu, bau asap batu bara dan oli mesin yang pekat langsung menerpa wajah mereka. Dengan terkejut, mereka menyadari bahwa mereka tidak muncul di alam liar, melainkan melayang di atas sebuah kota raksasa. Ini adalah dunia yang telah mengembangkan peradaban industri tingkat awal. Di permukaan, tak terhitung cerobong asap tinggi memuntahkan asap hitam ke langit, sementara roda-roda gigi raksasa berputar sambil mengeluarkan gemuruh di bawah dorongan tenaga uap. Di jalan-jalan, berjalan makhluk-makhluk humanoid. Kulit mereka berwarna abu-abu pucat, tanpa rambut, dengan anggota tubuh yang panjang. Mereka sibuk mengoperasikan berbagai mesin sederhana. Bahkan, mereka sudah berevolusi hingga membangun peradaban industri. Mata Profesor Da Vinci berbinar. Ia baru saja hendak mengeluarkan alat pemindai, tetapi Zhang Yi menahan bahunya. Jangan pedulikan penduduk asli ini. Urusan utama lebih penting. Tatapan Zhang Yi melampaui kota-kota itu dan langsung mengunci pusat dunia tersebut. Di sana berdiri sebuah gunung hitam yang menjulang hingga menembus awan, seperti pilar penyangga langit yang menghubungkan bumi dan langit. Meskipun terpisah ribuan kilometer,
para ksatria tingkat tinggi yang hadir masih dapat merasakan dengan jelas gelombang energi mengerikan dari dalam gunung itu berdenyut seperti detak jantung. Inti dunia. Dan bukan inti dunia biasa, melainkan inti tingkat tinggi yang sangat matang, bahkan telah melahirkan seperangkat aturan fisika yang lengkap. Di sana, tanpa membuang waktu dengan kata-kata, semua orang berubah menjadi aliran cahaya dan melesat menuju gunung hitam itu pada saat yang sama. Di puncak gunung hitam, suasana sudah jauh dari tenang. Sekelompok ahli kuat dari ras api, yang seluruh tubuhnya terbakar api dan kulitnya tampak seperti lava yang telah membeku, sedang melarikan diri ke bawah gunung dengan keadaan menyedihkan. Tubuh mereka penuh luka. Beberapa bahkan kehilangan tangan atau kaki, jelas baru saja mengalami kekalahan telak. Pergi, jika berani mendekat satu langkah lagi, akan kubunuh tanpa ampun. Teriakan dingin dan angkuh terdengar dari reruntuhan kuil di puncak gunung. Di depan altar yang digunakan untuk memuja inti dunia, berdiri 3 sosok dengan penampilan sangat unik, memancarkan aura seperti dewa kuno. Pemimpin mereka memiliki tinggi sekitar 5 meter, mengenakan zirah perang kuno berwarna emas, dan memegang tongkat kerajaan bertatahkan batu permata hitam. Hal yang paling mencolok adalah kepalanya yang berbentuk serigala hitam, dengan mata hijau gelap yang bersinar. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kematian, dan kekeringan yang membuat jantung berdebar ketakutan. Ras Oula, dewa kematian, Hulan. Di sampingnya berdiri 2 pengawal, yang di sebelah kiri memiliki kepala elang putih, sepasang sayap di punggungnya, dan tatapan setajam pisau. Elang langit. Wantu, yang di sebelah kanan memiliki kepala macan tutul emas, tubuh ramping dan lincah, dengan badai angin yang berputar mengelilinginya. Pulutianong, pemburu bayangan khas. Penampilan ketiga sosok ini ternyata sangat mirip dengan dewa-dewa dalam mitologi Mesir kuno di bumi, seperti Anubis dan Horus. Sebenarnya, mereka memang merupakan ras kuno yang dahulu dipuja dan disembah manusia di tanah tersebut. Sekelompok semut yang bermain api juga berani mengincar inti dunia. Hulan memandang ras api yang melarikan diri dengan jijik, lalu berbalik dan menatap rakus kristal berwarna-warni yang melayang di tengah altar. Kristalisasi aturan yang begitu sempurna. Hulan mengulurkan telapak tangannya yang kering kerontang. Energi kematian hitam mengalir keluar dari telapak tangannya, berusaha membungkus inti tersebut. Nilai benda ini tidak jauh lebih rendah dibandingkan materi, super semesta, online. Jika aku menyerap beberapa bagian lagi, mungkin aku akan mampu menyentuh ambang batas alam itu. Namun, di sekitar inti dunia terdapat lapisan penghalang aturan yang sangat kokoh. Itu adalah mekanisme perlindungan diri dunia ini. Jika ingin memadukannya secara paksa, terlebih dahulu harus menghancurkan lapisan cangkang itu sedikit demi sedikit. Wantukas, lindungi aku. Aku akan mulai memecahkannya. Kira-kira membutuhkan waktu 30 menit. Baik, Tuan. Tepat ketika Hulan baru saja menutupi inti itu dengan energi kematian dan bersiap memusatkan seluruh perhatiannya untuk memecahkannya. Ruang di atas altar tiba-tiba pecah seperti permukaan cermin. Sebuah gerbang ruang hitam terbuka begitu saja dari kehampaan. Sesaat kemudian, lebih dari 10 aura yang sangat kuat keluar berurutan dari dalamnya dan langsung turun ke platform sempit di puncak gunung itu. Saat Zhang Yi dan yang lainnya tiba di tempat itu, mereka juga tidak menyangka bahwa ternyata sudah ada seseorang yang selangkah lebih dulu daripada mereka. Namun, lalu kenapa? Hal itu sama sekali tidak akan memengaruhi hasil akhirnya. Gerakan Hulan terhenti sejenak. Ia tiba-tiba berbalik dan sepasang mata serigala hijau gelapnya memancarkan niat membunuh yang dingin dan mengerikan. Urusan suku Oula sedang berlangsung. Orang-orang yang tidak berkepentingan, cepat enyah dari sini. Suaranya rendah dan serak, membawa kekuatan kutukan yang seolah mampu membuat jiwa layu dan membusuk. Namun, menghadapi ancaman terang-terangan seperti itu, orang-orang yang baru mendarat justru tampak seperti mendengar sebuah lelucon. Suku Oula, Luo Chao dengan elegan merapikan kerah mantel panjangnya.
Ikan roh di sampingnya berenang perlahan mengelilinginya, sementara sudut bibirnya melengkung membentuk senyum sinis. Sejauh yang aku tahu, meskipun suku Oula cukup terkenal pada era kelima, sejak kapan mereka punya muka sebesar ini sampai bisa menyuruh kami pergi? Benar. Xun Feng juga berkata dengan suara berat. Gunung ini milik keluargamu. Zhang Yi tidak memedulikan perang mulut kedua belah pihak. Tatapannya menembus Hulan dan langsung tertuju pada inti dunia, yang setengah tubuhnya telah diselimuti energi kematian hitam. Inti dunia tingkat tinggi. Mengandung aturan fisika yang lengkap serta hukum eter tingkat dasar. Barang bagus. Mata Zhang Yi langsung berbinar. Ia mengangkat kepala dan memandang Hulan, manusia berkepala anjing itu, lalu memperlihatkan senyum yang sangat ramah dan tulus. Tuan Kepala Anjing. Zhang Yi menunjuk ke arah inti tersebut. Barusan aku mengamati fenomena langit di malam hari dan menghitung takdir dengan jariku. Aku menemukan bahwa benda ini memiliki jodoh denganku. Demi menjaga hubungan baik dan juga agar tidak membuang waktu semua orang, sebaiknya kalian segera pergi. Aku bisa tidak mempermasalahkan tindakan kalian yang menerobos masuk ke tempat berjodohku ini. Begitu kata-kata itu keluar, bahkan Xu Pangzi yang berdiri di belakang Zhang Yi tidak bisa menahan kedutan di sudut mulutnya. Kalau soal tidak tahu malu, memang bos nomor 1. Bajingan yang tidak tahu hidup mati. Hulan murka. Energi kematian di seluruh tubuhnya meledak hebat. Di kehampaan belakangnya seolah muncul timbangan penghakiman dunia bawah. Karena kalian ingin mati, maka tinggallah di sini dan jadilah pupuk bagi altar ini. Ia mengayunkan tongkat kerajaannya dan memerintahkan 2 pengawal di sampingnya. Wan Tukas, beri mereka pelajaran. Biarkan mereka tahu siapa yang telah mereka singgung. Siap. Wantu yang berkepala elang dan bertubuh manusia, serta Kas yang berkepala macan tutul dan bertubuh manusia, melangkah maju secara bersamaan. Boom! 2 aura mengerikan melesat ke langit dan langsung menghancurkan lapisan awan di atas kepala. Indeks kekuatan super, 52.000 poin. Indeks kekuatan super, 51.000 poin. 2 pengawal ini ternyata sama-sama merupakan ahli puncak yang telah mencapai tingkat Kesatria Putih. Di ras menengah manapun, mereka adalah kartu truf yang mampu berdiri sendiri. Ingin merebut barang? Lewati kami dulu. Sayap di belakang Wantu terbentang. Angin kencang meraung dan bilah-bilah angin yang tak terlihat oleh mata telanjang mulai terbentuk di udara. Sementara itu, tubuh Kas bergoyang sesaat dan langsung berubah menjadi puluhan bayangan sisa, membuat orang sama sekali tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Menghadapi tekanan dari 2 ahli kuat tersebut, Zhang Yi bahkan tidak mengangkat pedang iblis di tangannya. Ia hanya melirik sekilas ke arah orang-orang di belakangnya dan berkata dengan nada malas, "Lawan sekelas ini belum layak membuatku turun tangan sendiri." Houtu, Xin Xin. Zhang Yi menyebut nama 2 orang. Serahkan pada kalian. Selesaikan dengan cepat, jangan sampai menghambatku mengambil inti itu. Mengerti? Kilatan ketidaksenangan muncul di mata Houtu. Diperalat Zhang Yi seperti pekerja harian. Apa dia tidak punya harga diri? Bagaimanapun, inti dunia itu harus dibagi sedikit kepadanya. Tidak mungkin dia bekerja tanpa bayaran. Meskipun berpikir demikian, dia tetap patuh. Lagi pula, semuanya sudah disepakati sebelum berangkat. Serahkan padaku, kakak. Yang Xin Xin sedikit melengkungkan sudut bibirnya. Kesempatan baginya untuk turun tangan memang tidak banyak. Kali ini anggap saja sebagai hiburan dengan mempermainkan para manusia binatang ini. Mencari mati! Berani meremehkan kami! Wantu mengeluarkan jeritan elang yang tajam. Sayapnya bergetar dan seluruh tubuhnya berubah menjadi badai hijau yang langsung menerjang Houtu yang tampak paling lamban. Kemarahan Dewa Angin, tebasan 1000 bilah, tak terhitung bilah angin yang mampu memotong emas dan membelah batu menyelimuti seluruh tubuh Houtu. Namun, wajah Houtu sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Kedua tangannya tiba-tiba disatukan. Cahaya kuno dan luas yang membawa aura reinkarnasi
menyebar dari bawah kakinya. Pembukaan domain. Nonanu 6 jalan reinkarnasi. Tanah berbatu yang keras seketika berubah menjadi wilayah kacau yang dipenuhi kabut. 6 lubang hitam raksasa yang berputar muncul di belakang Houtu, masing-masing melambangkan jalan surga, jalan manusia, jalan asura, jalan binatang, jalan hantu kelaparan, dan jalan neraka. Keluarlah koleksi baruku. Houtu berseru pelan dari lubang hitam jalan binatang itu. Tiba-tiba muncul sebuah tangan pucat. Sesaat kemudian, sosok aneh yang seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam, dan wajahnya kabur perlahan merangkak keluar. Saat melihat sosok itu, semua orang yang hadir merasakan hawa dingin menjalar di hati mereka. Itu adalah aura ras mimpi buruk. Yinian, Zhang Yi yang menonton dari kejauhan mengangkat alisnya. Tak disangka, Houtu bukan hanya membunuh Yinian dalam pertempuran sebelumnya, tetapi juga memurnikan sisa jiwanya ke dalam domain 6 jalan reinkarnasi miliknya, menjadikannya boneka yang bisa diperintah sesuka hati. Potensi wanita ini memang sangat tinggi. Tanpa disadari Zhang Yi, dia sudah tumbuh sampai tingkat seperti ini. Pergi, buat dia mendapatkan mimpi yang indah. Houtu menunjuk ke arah Wantu yang sedang menyerbu. Bayangan hitam itu mengeluarkan tawa tanpa suara, lalu seketika berubah menjadi seberkas asap hitam. Ia mengabaikan seluruh bilah angin fisik dan langsung masuk ke tengah dahi Wantu. Tubuh Wantu yang sedang melesat dengan kecepatan tinggi tiba-tiba membeku di udara. Matanya langsung memutih. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah melihat pemandangan paling mengerikan di dunia. Jangan mendekat. Pergi sana. Ia mengayunkan tangannya dengan liar, menyerang udara kosong, bahkan mulai menggunakan bilah anginnya untuk melukai tubuhnya sendiri. Mimpi buruk tanpa akhir. Meski hanya salinan Yinian dan kekuatannya jauh berkurang, sehingga hanya bisa bertarung berdasarkan indeks kekuatan Super Houtu yang mencapai 55.000 poin. Namun, untuk menghadapi petarung seperti Wantu yang hanya melatih tubuh dan kekuatan super, tetapi memiliki pertahanan mental yang lemah, ini benar-benar serangan lintas dimensi. Di sisi lain, puluhan bayangan sisa yang diciptakan Kas sudah mendekati Yang Xin-Xin. Gadis kecil, kakimu tidak terlalu berguna. Biar aku yang mengantarmu ke jalan kematian. Cakar tajam Kas yang membawa bau darah sudah berada kurang dari 10 cm dari tenggorokan Yang Xin-Xin. Namun Yang Xin-Xin bahkan tidak mengangkat kelopak matanya. Meskipun kakiku tidak suka bergerak, pikiranku 10.000 kali lebih cepat darimu. Boneka malaikat jatuh, muncullah. Ia mengangkat tangan kanannya yang putih seperti salju. Kabut hitam langsung bergulung hebat di belakangnya. Dari ketinggian, samar-samar muncul sebuah telapak tangan raksasa berwarna putih, persis seperti tangan Yang Xin-Xin. Dari setiap jari menjuntai beberapa benang hitam, dan di ujung benang-benang itu tergantung sebuah boneka malaikat raksasa yang tampak compang-camping, seolah dijahit dari pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah sebuah boneka raksasa yang memancarkan aura malaikat jatuh. Kedua tangannya yang kering kerontang menggenggam sabit raksasa, memaksa menahan cakar tajam Kas. Celang! Gelombang energi tak kasat mata meledak di udara. Dampak setingkat White Knight menyebar ke segala arah, tetapi semuanya sepenuhnya diserap oleh kabut pekat yang menyelimuti boneka malaikat jatuh. Tidak sedikit pun mampu melukai Yang Xin-Xin yang tampak rapuh. Tatapan Yang Xin-Xin sangat dingin, meskipun indeks kekuatan supernya hanya 53.000 poin. Namun, bagi pengguna kemampuan tipe aturan, perbedaan antara batas atas dan batas bawah kekuatan mereka sangatlah besar. Jika kemampuan digunakan dengan tidak tepat, mereka bahkan bisa dibunuh oleh Esper yang indeks kekuatan supernya 1 atau 20.000 poin lebih rendah. Sebaliknya, selama kemampuan itu digunakan dengan benar, mereka dapat meledakkan kekuatan tempur yang jauh melampaui indeks kekuatan super mereka sendiri. Lalu, apa faktor kuncinya
Itu adalah penerapan kemampuan, dan hal tersebut berkaitan langsung dengan kecerdasan. Kebetulan, Yang Xinxin adalah orang paling cerdas di dunia ini. Dia hanya tidak suka bertarung, tetapi bukan berarti dia tidak bisa bertarung. Setelah menahan satu serangan khas, Yang Xinxin mengangkat tangannya. Sabit kematian di tangan boneka malaikat jatuh berubah menjadi kabut, lalu kembali memadat menjadi busur panjang raksasa. Busur panjang penghakiman, mari kuadili dirimu dengan aturan. Masuklah ke dalam kerajaanku dan jadilah budakku. Nada bicara Yang Xinxin sangat lembut, seolah-olah ia hanya sedang mengatakan sesuatu yang tidak penting. Panah emas sang penegak hukum terbentuk di atas busur panjang itu. Kemudian jari boneka malaikat jatuh terlepas dari tali busur. Deng! Panah emas itu melesat keluar. Panah tersebut tidak ditembakkan ke arah Kas, melainkan ke seluruh ruang tempat ia berada. Bezas! Panah itu meledak, berubah menjadi gelombang aturan tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya. Virus meme, kemampuan yang dapat memodifikasi kode dasar seluruh dunia, tidak memiliki kemungkinan untuk meleset. Karena bahkan struktur ruang itu sendiri hanyalah salah satu bentuk materi di hadapannya. Panah-panah emas yang tak terhitung jumlahnya menembus udara dan menyatu ke dalam ruang kosong. Awalnya Kas sudah bersiap untuk menghindar, tetapi ia tidak menyangka benda itu justru hancur dengan sendirinya. Hujan emas turun dari langit. Tatapannya menjadi serius. Kemampuan apa ini? Tipe aturan atau tipe alam? Kas yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi masih diliputi kebingungan ketika tiba-tiba merasa tubuhnya menabrak sebuah dinding. Udara yang semula ringan dalam sekejap berubah menjadi lebih keras daripada baja. Bahkan dari segala arah, udara itu dengan cepat menekan tubuhnya. Terlalu mendadak, tanpa tanda apapun. Tidak peduli seberapa waspada Kas, ia tidak mungkin membayangkan udara di sekitarnya tiba-tiba menyerangnya. Kah! Huk! Kas menutupi lehernya dengan panik. Dengan terkejut, ia menyadari bahwa dirinya tidak bisa bernapas. Molekul udara di sekitarnya dipaksa terkunci oleh aturan Yang Xinxin. Mereka tidak lagi bergerak, tidak lagi memasuki paru-parunya, bahkan berubah menjadi peti mati transparan yang menempel rapat pada kulitnya dan tidak dapat dihancurkan. Secepat apapun dirimu, di dalam ambar yang membeku, kau hanyalah seekor serangga yang diam. Yang Xinxin mendorong kacamatanya, nadanya sedingin es, hanya dalam satu pertemuan singkat. Dua White Knight terkuat dari ras Oula, yang satu terjebak dalam mimpi buruk kegilaan, sementara yang satu lagi tersegel di dalam penjara udara hingga kehabisan napas. Seluruh tempat menjadi sunyi. Anggota tim lainnya menatap Houtu dan Yang Xinxin dengan ekspresi rumit. Di mata mereka muncul kewaspadaan yang lebih besar. Dulu mereka hanya tahu bahwa Zhang Yi sangat kuat. Namun karena cahayanya terlalu terang, orang-orang lain di sekitarnya justru kurang diperhatikan. Sekarang tampaknya, negara Huasu benar-benar dipenuhi naga dan harimau yang bersembunyi. Sedangkan Raja Arthur, Saladin, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi mati rasa. Mereka sudah menerima kenyataan. Dulu mereka tidak mampu mengalahkan Zhang Yi, dan itu masih bisa dimaklumi. Tetapi sekarang, bahkan menghadapi Houtu saja, mungkin sudah sangat sulit. Apalagi Yang Xinxin. Maaf saja, bahkan jika Yang Xinxin tidak memiliki kekuatan super dan hanya seorang manusia biasa, mereka tetap tidak berani memprovokasinya. Karena wanita ini hanya dengan menggunakan otaknya saja sudah cukup untuk membuat orang merasa takut. Melihat dua bawahannya yang paling cakap berada di posisi terdesak, ekspresi pada kepala anjing Hulan yang berdiri di atas altar langsung membeku. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa dua manusia generasi ke-6 yang tampak biasa itu ternyata memiliki kemampuan yang begitu aneh dan kuat. Sampah! Kalian semua sampah! Ini benar-benar memalukan. Tidak mampu mengalahkan, lawan saja sudah cukup memalukan. Tetapi sekarang mereka malah ditundukkan dengan begitu mudah. Bagaimana mungkin hal itu tidak membuat para ahli ras Oula yang sombong marah? Hulan mengaum marah dan terpaksa menghentikan proses pemecahan inti dunia. Ia mengangkat tongkat emasnya. Aura kematian yang mengerikan membubung tinggi.
Baju zirah emas sucinya memantulkan cahaya matahari hingga terasa menyilaukan. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri dan mengirim kalian ke neraka tanpa akhir. Benarkah? Suara Zhang Yi tiba-tiba terdengar samar di dekat telinganya. Tubuh Hulan bergetar. Sejak kapan? Ia segera menoleh, tetapi mendapati Zhang Yi sudah tidak berada di tempat semula. Entah sejak kapan, pria berbaju perang hitam putih itu telah berdiri di atas altar, tepat di sampingnya. Satu tangannya bertumpu ringan di bahunya, sementara wajahnya sedikit menoleh dengan senyum yang bukan senyum. Domain Wuxiang, dalam radius 5 km, dapat memindahkan posisi seluruh materi secara instan. Karena anak buahmu sudah tersingkir, mari kita tidak membuang waktu lagi. Zhang Yi menatapnya. Kilatan cahaya melintas di mata hitamnya. Jumlah kami lebih banyak. Jika pertarungan ini berlanjut, tidak ada keuntungan bagimu. Demi fakta bahwa kita sama-sama bagian dari pasukan aliansi 10.000 ras, aku akan membiarkan kalian pergi dengan selamat. Bagaimana? Nada suara Zhang Yi sangat tenang. Ia sedang mengancam, tetapi tanpa kesombongan ataupun tekanan yang berlebihan. Di puncak Gunung Hitam, angin kencang meraung, menggulung kabut seperti ribuan tumpukan salju. Setelah Wantu dan Kas, dua White Knight itu ditundukkan oleh Houtu dan Yang Xinxin dengan cara yang luar biasa cepat. Udara di sekitar altar seolah membeku. Para ahli ras roh dan ras laut dalam yang sebelumnya hanya mengamati dari sekitar, bahkan berniat mengambil keuntungan di tengah kekacauan, kini tanpa sadar mundur beberapa langkah. Saat para dewa bertarung, manusia biasa yang menderita. Meskipun secara nominal mereka adalah pasukan aliansi 10.000 ras, di hadapan godaan berupa inti dunia, perjanjian apapun lebih tipis daripada kertas toilet. Zhang Yi perlahan menarik pandangannya dari rekan-rekannya, lalu mengalihkannya kepada sosok berkepala serigala yang masih berdiri tegak di tengah altar sambil memegang tongkat kerajaan. Jarak di antara mereka sangat dekat. Zhang Yi mengenakan baju perang ketat hitam putih, sementara jubah Taisu mengalir di permukaan tubuhnya. Sekilas ia tampak berdiri tepat di samping Hulan, tetapi sebenarnya terdapat penghalang dunia yang utuh di antara mereka. Dengan cara ini, ia sedang memberitahu Hulan bahwa jika ia menginginkannya, nyawa Hulan dapat diambil kapan saja. Namun Zhang Yi tidak langsung menyerang. Bukan karena Zhang Yi tiba-tiba menjadi murah hati, melainkan karena dalam situasi seperti ini, mempertahankan kekuatan dan menghindari terbukanya kartu truf terlalu dini adalah pilihan yang paling bijaksana.